Ya, untuk analisis ini ya menggunakan Amos atau DBSAM, kita lakukan analisisnya itu kita buat data seperti ini atau kita buat filenya seperti ini. Ada beberapa folder yaitu EVA, file Amos, dan SAM. Nah ini ya. Nah, folder-folder ini kita buat terlebih dahulu sebelum kita lakukan analisis ya. Ini kita buat terlebih dahulu karena nanti untuk meng-save tiap tahapan analisisnya itu, karena kenapa seperti ini, jadi nanti ketika kita melakukan pengujian sama untuk Amos nanti akan ada file-file seperti ini ya. Jadi kalau misalkan file ini tercecer atau itu nanti model save ini tidak bisa di run atau error ketika kita ingin membukanya. Kita kelompokkan aja seperti ini ya, per folder ada CFA, FA, dan M ya, final model dan kita menggunakan ini. Nah, untuk pengujiannya itu jadi di sini ada data ya. Nah, kita nanti gunakan data edit, data baiki ya. Nah, kemudian data ini kita masukkan ke dalam aplikasi PSS. Nah, anggap untuk aplikasi sekarang masuk sudah bisa ya seperti ini. Datanya menjadi seperti ini. Atau lebih mudahnya nanti kita saja ini ya. Nah, kemudian data ini kita copy ya, kita paste di foldernya atau yang seva. Nah ini ada ya datanya, ini ada datanya. Nah yang file Amos juga ada datanya. Jadi untuk yang file Amos ini kita melakukan uji coba ya, coba modelnya itu nanti di sini. Jadi ketika nanti sudah fix modelnya atau bentuknya, baru kita save di masing-masing foldernya supaya nanti outputnya itu rapih ya, outputnya rapih seperti itu. Nah setelah di copy di masing-masing folder ini, lalu kita bisa lakukan analisis. Pertama kita lakukan analisis ini adalah uji EFA factor analysis. Nah pada EFA ini ada beberapa pengujian yaitu Essermeyer-Olkin. Nah ini untuk melihat apakah variabel konstruktif dapat membentuk latennya atau tidak. Kemudian pada tes ini untuk mengetahui apakah variabel konstruktif itu berkorelasi dengan lainnya atau tidak ya. Jadi untuk standarnya juga sudah disertakan. Jadi untuk KMO ini nilainya dari 0,5. Kemudian untuk penetest ini harus lebih kecil dari 0,0. Nah selanjutnya di sini juga ada uji dimensi, kemudian loading factor. Nah loading factor ini adalah untuk uji validitas ya, nilainya ini harus di atas 0,4. Ini mau minus mau plus tidak masalah, yang penting 0,4. Dan di sini juga ada uji reliabilitas kurva Kappa. Oke, kita lakukan pengujian ini dulu ya, EFA terlebih dahulu. Jadi untuk EFA ya kita di sini. Nah ini datanya. Nah untuk pengujiannya seperti ini, klik analyze, kemudian kita pilih ya dimension reduction. Nah ini faktor. Nah kita masukkan seluruhnya ya, ke variable. Kita klik press coefficient, kita ganti dari titik 10 ke titik 40 ya, karena ini nilai batas validnya itu. Kalau kita biarkan default, rotation kita pilih direct oblimin, action default, if kita pilih KMO ya, dan continue, lalu klik. Nah ini yang harus kita perhatikan ya, KMO ini adalah KMO yang nilai 0,885 sudah lebih besar dari 5. Kemudian untuk pretest ya, sig-nya ini 0,00, lebih kecil dari 0,05. Diketahui variabel konstruktif latennya dan variabel konstruktif juga berkorelasi dengan laten lainnya ini. Nah untuk ini ya dimensi
0,4 ini adalah loadingnya itu ini loading faktor ya, faktornya adalah ini. Oh ini x1 sama dengan 1.4 ini kan variabel x1 ini berada dalam dimensi nilai loadingnya seperti ini ya, lebih besar dari 0,4. Jadi x1.1 ini x1 ini berkelompok di dimensi 2 ya, kelompok di dimensi 2, faktornya dari 0,4 dan nanti kita lakukan uji. Jadi fungsinya ini kita melihat apakah ini berkelompok atau tidak ya dengan variabelnya gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang tidak berkelompok di dalam konstruktor dimensi itu, kita harus eliminasi kelompok ya. Dan untuk uji reliabilitas caranya seperti ini, klik analyze, scale, reliability analysis, masukkan seperti ini ya contohnya 4. Nah kita itu berkelompok sesuai dengan variabelnya, kemudian klik OK. Nah ini ya, ini adalah uji nilai dari kelompok alfa 0,458. Nah nilai ini harus lebih besar dari 0,6 baru dikatakan reliable. Untuk x1 ini sudah lebih besar dari 0,6 maka dapat dikatakan reliable. Oke, lainnya ini tinggal repeat. Nah selanjutnya di sini adalah uji confirmatory factor knowledge. Nah, kita lakukan uji itu menggunakan aplikasi. Kita buka dulu aplikasi Amosnya. Oke seperti ini ya. Lalu kita masukkan data penelitian. Nah kita masukkan datanya itu yang di dalam file Amos ini. Oke, kita masukkan datanya, cek data file name, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik ini analysis properties. Nah nanti ini kan tadinya tidak dicentang ya, kemudian kita buat model penelitiannya. Lihat dulu ini di sini ada 4 variabel ya. Oke, 4 variabel kita buat dulu. Cara membuatnya seperti ini ya. Oh kita bisa langsung klik ini. Nah ini juga bisa seperti itu. Nah untuk X1 kita copy dulu ya, klik. Untuk variable name kita tulis X1 ya, ini tidak boleh ada spasi. Untuk variable label kita gunakan ini yang kita bisa rapikan seperti ini. Kalau misalkan terlalu besar angka hurufnya, kita bisa kecilkan ya, dan size ini ke 11 ya, seperti itu. Kita buat dulu ya.
Nah, setelah seperti ini kita lihat di sini X1 ini ada 4 ya. Ya, X3. Nah, setelah seperti ini kita masukkan datanya ya. Sebelumnya kita masukkan ini dulu, uji kelayakan model ini ya, keterangannya. Cara memasukkannya ya, title seperti ini. Kita buka ini ya, notepad GOF ini, Course of It, kita buka, tinggal kita copy saja. Ini kita paste di sini. Replace centralized looks tegan plus ya. Nah, setelah seperti ini kita masukkan datanya. Kita klik ini, list in dataset kan ya. Nah, ini sudah masuk semua, kita susun. Nah, untuk penggunaan tools ini yang pindah, geser dan sebagainya, saya anggap sudah menguasai ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih ini ya, kita pilih yang jari telunjuk ini, konstruknya sampai dengan kemudian plugins, lalu kita draw covariance, ikan ya. Selanjutnya kita isi ini yang bulat ini ya, error ini, plugins, kita pilih name unobserved variable seperti ini ya. Lalu kita bisa lakukan bagian klik test ya, ini ada tanda merah, ini berhasil dianalisis. Kita klik, hasil seperti ini. Kelayakan model ini secara singkat dapat diketahui untuk prop ini atau p-value ini ya, ini 0,284, artinya sudah lebih besar dari 0,05, maka ini dapat diterima ya modelnya. Kemudian RSMA 0,020, lebih kecil dari 0,8. Nah, ini juga sudah memenuhi kriteria. Jadi untuk model ini tanpa dilakukan eliminasi sudah memenuhi kriteria pengujian untuk CFA. Nah, untuk output lengkapnya kita bisa klik di sini ya, view text. Kita
kita lihat di model fit ya, ini 0,284 yang tadi. Nah, ini lengkapnya di sini. Secara garis besar yang digunakan, jika kita melihat gambarnya saja sudah diketahui ya bahwa model ini sudah memenuhi kriteria untuk EVA. Nah, artinya di sini bahwa setiap konstruknya itu dapat membentuk latennya dan tidak berkonflik. Laten ya. Kalau misalkan belum penuhi prop atau R, berarti konstruk berkorelasi variabel lainnya. Nah, setelah seperti ini baru kita save. Kita save di CFA. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya pengujiannya di sini adalah ya, Structural Equational Modeling atau SEM. Kita menguji modelnya dulu, kemudian modelnya kita lakukan hipotesis. Nah, untuk pengujian SEM kita untuk garisnya sesuai dengan apa yang ada di hipotesis. Hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hubung teman. Kita tambahkan variabel error pada masing laten. Variabel. Nah, lalu lawan menguji. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk prop 286 lebih besar dari 0, SMA 0,020 besar dari lebih kecil dari 0,8. Untuk model ini juga sudah diterima seperti jadi bisa digunakan untuk pengujian hipotesis. Digunakan. Coba kita lihat normalitas. Ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita bisa paste deh. Enter seperti ini. Jadi untuk normalitas itu kita lihat nilainya ini R dan UNES ya. Ini nilainya harus antara plus minus 2,58. R-nya itu berada di 0,58 seperti itu. Untuk area masih katakan normal. Lihat ini karena ini tidak masalah untuk yang multivariate, masing-masing variabelnya ini. Nah, selanjutnya di sini adalah uji hipotesis penelitian. Nah, untuk uji hipotesis kita lihatnya di sini ya, di estimate. Nah, ini adalah untuk uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis di sini kita lihat nilai dari p-value. P-value dan estimate. Jadi untuk estimate ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan
Ya, kita bisa lihat di sini untuk pengaruh langsungnya. Di seluruhnya itu pengaruhnya positif ya. Tidak ada tanda negatif. Dan p-value ini yang bintang-bintang ini artinya lebih kecil dari 0,001. Dikatakan signifikan jika p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05. Nah, ukurnya sudah lebih kecil dari 0, maka dapat dikatakan signifikan. Jadi untuk hipotesisnya ini ya, masing hipotesisnya ini seluruhnya dapat dikatakan diterima ya, mulai value dan koefisiennya. Koefisien ini semuanya positif dan value ini semuanya lebih dari 0,05. Interpretasi lengkapnya nanti lihat di selanjutnya. Di sini ada pengujian untuk pengaruh variabel mediasi. Nah, yang menjadi mediasi adalah variabel x3 ya, karena dia berada di antara variabel x1 dengan dengan y garisnya ini ya. Nah, ini tidak ada di dalam uji hipotesis, namun di sini saya tambahkan, takutnya nanti ditanyakan pada kurang, jadi ini saya tambahkan. Ini misal kalau misalkan ini tidak digunakan juga bisa dihapus saja, tidak masalah. Nah, untuk uji hipotesis mediasi kita menggunakan bantuan aplikasi atau website ya, Sobeltest Calculator ini ya, kalkulator. Untuk mediasi ini memang tidak bisa langsung dihitung menggunakan mouse, kita perlu aplikasi lainnya. Nah, cara penggunaannya seperti ini kita copy ya, ini. Copy, kemudian kita buka atau kita ketik nih Sobeltest Calculator online. Kita pilih yang ini, tes. Nah, untuk penggunaannya seperti ini. Jadi kita perhatikan ini ya, modelnya ini. Jadi untuk A ini adalah nilai koefisien dari variabel independen terhadap mediasi, variabel mediasi ya, independen terhadap mediasi. Nah, ini A. Untuk SA adalah standar error atau SE, dan ya. Nah, B ini merupakan koefisien dari mediasi ke dependen. SB merupakan standar error dari mediasi ke dependen. Nah, di sini kalau misalkan dia model ini X1 ke X3 dan X3 ke Y, seperti itu. Nah, kita masukkan ya untuk datanya. Kita masukkan yang A dulu. A ini adalah X1 ke X3 koefisiennya. Kita paste seperti ini, kemudian errornya ya. Nah, ini. Kemudian B kita masukkan. B itu adalah X3 ke ini ya. Ya. Seperti ini, kita klik calculate. Ini adalah hasilnya ya, 0,02 021. Kita membuat dari P-nya ini dapatkan ya. Seperti itu. Ini signifikan ya. Lebih kecil dari 0,05. Artinya di sini adalah orientasi kewirausahaan itu mampu memediasi hubungan antara X1 dan Y. Ini adalah mediasi ya, mediasi. Nah, untuk yang X2 sama ya, caranya seperti tadi. Nah, kita yang ganti ini yang A nya saja. Nah, ini adalah untuk yang X2 ya, 0,029.
ada perbedaan sedikit tidak apa-apa karena ini adalah komanya ya. Nah, pengujiannya saya copy nilai itu langsung dari perbedaan koma. Oke, seperti itu ya untuk pengujian baru mediasinya. Nah, yang terakhir di sini adalah R-square. Nah, untuk R-square ini kita perolehnya dari sini ya, dari square multiple correlation dan Y. Jadi untuk R-square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen pengaruhnya ya. Nah, X3 ini ya, X3 ini dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2. Nah, X1 dan X2 itu memberikan pengaruh sebesar 0,399 atau 39,9%. Misalnya 10,1% itu dipengaruhi oleh model lain atau variabel lain di luar dari model penelitian ini. Kemudian yang Y nilainya adalah 0,393 atau 39,3%. Ini adalah variabel X1, X2, X3 itu berpengaruh sebesar 39,3%. 60,7% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Seperti itu untuk pengujiannya ya. Ini adalah lampirannya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas, terima kasih.